Hujan deras dan angin kencang tak membuat Harjo memilih tinggal di rumah. Nelayan asal Kecamatan Karangasem, Kabupaten Batang itu tetap mengarungi laut, meski sadar risikonya besar dan hasil tangkapan kian menipis. Bagi Harjo, melaut bukan lagi soal untung, melainkan bagaimana bertahan hidup. Pemirsa, untuk menyimak informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, rekan Tito Isna. Silakan laporan Anda. Hujan deras dan angin kencang membuat Harjo 40 tahun memilih tinggal di rumah. Nelayan asal Kecamatan Karangasem, Kabupaten Batang itu tetap mengarungi laut meski sadar resikonya besar dan hasil tangkapannya kian menipis. Bagi Harjo, melaut bukan lagi soal keuntungan, nelayan bertahan hidup. Dan ia mengaku kondisi cuaca ekstrim membuat aktivitas melaut jauh lebih berbahaya. Namun pilihan lain nyaris tak ada. Tak hanya cuaca, pendangkalan muara Sungai Sambung atau Sungai Klidang Lor yang menjadi pukulan tambahan bagi nelayan kecil seperti Harjo. Alur sungai yang biasa menjadi akses keluar masuk kapal ke tempat pangkalan ikan atau tempat pelelangan ikan, Klidang Lor kini nyaris tidak bisa dilalui. Akibatnya Harjo dan nelayan lain terpaksa bersandar di Pelabuhan Batang, bukan di TPI seperti biasanya. Pantauan Tribun Jateng di Pelabuhan Batang, sejumlah kapal nelayan terlihat mengantri di tengah laut untuk menunggu giliran bersandar. Sebagian kapal tampak menurunkan hasil tangkapannya sejak pagi hari, sementara kapal lain masih bertahan di perairan karena keterbatasan tempat sandar. Kondisi serupa juga dialami oleh Dayat 38 tahun yang nelayan asal Batang lainnya. Dan dia mengatakan bahwa pendangkalan muara membuat sistem sandar kapal menjadi bergantian dan tidak menentu. Menurutnya nelayan sebenarnya lebih memilih bersandar langsung di TPI, namun kondisi muara yang dangkal memaksa mereka mencari alternatif. Dan ia menyebutkan izin sandar di pelabuhan didapatkan setelah himpunan nelayan seluruh Indonesia itu di Kabupaten Batang berkoordinasi dengan pihak pelabuhan. Senada dengan hal itu, Ketua HNSI Kabupaten Batang, Teguh Tarmojo, menegaskan bahwa pendangkalan Sungai Sambung sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Bukan hanya menghambat aktivitas, tapi juga mengancam keselamatan nelayan. Jadi dia mengungkapkan bahwa banyak nelayan memilih tidak memaksakan masuk demi menghindari resiko kecelakaan. Dengan pendampingan Dinas Perikanan dan Kelautan, HNSI Batang kemudian memfasilitasi nelayan untuk berkoordinasi dengan Kepala Kantor UPTT, dan hasilnya nelayan diizinkan membongkar ikan di dermaga pelabuhan kemudian dibawa ke TPI. Dan ia mengapresiasi upaya pemerintahan yang telah melakukan pengerukan sungai namun menilai langkah tersebut belum maksimal. Menurut Teguh, pengerukan seharusnya dilakukan secara intensif pada musim dengan laju dimensi yang tinggi. Teguh ingin pemerintah segera menghadirkan solusi jangka panjang agar nelayan kecil tidak menjadi korban terus-menerus. Begitu rekan Nurma yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Tito dan selamat bertugas kembali. Kondisi saat ini pripun Pak untuk nelayan Pak? Kondisinya sulit Mas, kemarin nombak, cara kerja, Mas. Yang semula ini dapat berapa, sekarang dapat berapa Pak? Semulanya kadang 2.000 dari sekarang kadang nggak dapat uang Mas untuk bayar perbakalan atau Mas. Ini banyak kapal yang nggak bisa itu ya Pak, menepi ya Pak, gara-gara pendangkalan ya Pak. Ya, Mas. Terus Kak, alasannya kenapa Pak ini masih melaut Pak? Alasannya Mas itu aja untuk cari dan keluarga lah Mas. Meskipun dapatnya dikit ya Pak. Ya, Kalau harapannya panjenengan Pak sebagai nelayan pripun Pak? kabarnya nelayan berkembang Mas. Ada pengerukan juga nih Pak, bisa segera Bisa buka semuanya mungkin Mas. jadi kan juga terdampak banjir nggak Pak kemarin ya, Pak? Wah banjir terus Mas. Jadi terdampak juga nggak Pak?
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.